Malam, tadi malam gue upload video. Ternyata sampai malam ini udah dilihat 80.000 orang lebih, viewernya 81.000. Terus di like sama 3.500 orang, and di share 300 orang lebih yang nge-share tuh video. Tentang gue ngobrol sama setan, gue nginterview setan. Yang udah nonton udah tahu kan ceritanya tuh, hampir 10 menit gue cerita detail, tapi terakhirnya setan udah keburu kabur karena udah dicipratin air sama Pak Haji. Yang belum lihat aja video sebelum ini, persis baru kemarin malam gue upload. Ini gue mau lanjutin lagi, kenapa? Karena gue masih penasaran, sebetulnya gue pengen tanya lagi, bukannya gue sok berani ya, bukannya gue sok nggak takut, cuma sekali lagi emang gue nggak pernah ketemu hal-hal goib begitu ya, seumur-umur ya pengalaman ya pas ngobrol itu sama membantu gue yang kerasukan setan. Setannya gue interview, gue tanya-tanya, gue ajak ngobrol karena gue kepo banget bener sama dunia gituan. Salah satu yang masih gue mau tanya ini, percaya apa enggak nih, sampai gue catet nih, kalau gue ketemu lagi yang begituan nih, gue catet yang mau gue tanya ke setan supaya nggak lupa kan, daripada nanti takjub lagi kayak di video gue takjub pertama kali sampai bingung, ini bisa bahasa Inggris nih setan. Nah ini gue catet nih apa yang gue mau tanyain. Salah satunya pasti lo juga pasti udah pernah bertanya-tanya deh, kan ada pengelompokannya kan setan tuh, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul, ada kalong wewe, ada banyak lah. Tiap di Sumatera kalau nggak salah ada begu ganjang ya, kalau orang Sumatera yang ngeliat video ini ada begu ganjang kalau nggak salah, gue nggak ngerti lah jenisnya. Nah karena gue dari Jawa ya, terus yang umum di Jakarta juga setan-setan yang kayak gitu, jadi yang gue tanya cuma ini, kuntilanak tuh misalnya yang ngerasukin orang, terus tuh orang jadi medium yang kerasukan, kesian sih memang, jadi dia energinya kekuras. Pas kita ajak ngobrol, yang kayak gue ya, orang kayak gue kan kepo, gue mau nanya tuh, kalau kuntilanak kan pakai baju putih tuh, itu kainnya beli di mana, sama jahit di mana sih? Itu gue sampai sekarang nggak masuk akal, kenapa kuntilanak selalu pakai baju putih panjang gitu. Udah ini aja kan trademark dia, ikoniknya dia itu baju putih panjang, rambutnya panjang gitu. Terus yang gue bingung, itu dari mana gitu loh. Waktu misalnya dia dulunya hidup, pas meninggal kan kalau orang muslim dikafanin, nggak jubah gitu kan. Kalau non muslim ya pakai bajunya, yang orang Kristen kan kalau yang cowok pakai jas, yang perempuan jadi pakai baju yang bagus lah gitu kan. Gue yakin nggak ada yang di pakai long dress gitu ya. Terus tiba-tiba dia dapat long dress tuh gimana? Bukan gue nggak percaya gue, karena orang pernah lihat kuntilanak selalu penggambarannya itu. Makanya di film digambarinnya sesuai dari saksi-saksi yang pernah lihat langsung. Cuman gue bingung gitu, di dunia gaib kok ada yang jual long dress atau gimana gitu, atau dia pesen kain terus dia jahit, dunianya kayak kita gitu nggak, ya biasa aja gitu. Karena dunia mereka kan dunia mereka, dunia kita ya kita ngeliat mereka serem, mereka lihat kita ngeselin gitu kali ya, kagetan, ada yang takutan, ada yang nangis mulu, makanya dia gedek mereka kali ya sama kita. Nah itu satu tuh, gue pengen tahu kuntilanak tuh, kalau ada yang kerasukan kuntilanak kan bisa ngobrol tuh kita. Nah gue pengen tanya, lo itu long dress beli di mana sih? Apa beli jadi gitu di ITS, International Trade Setan, bukan ITC ya. Nah itu beneran gue kepo banget. Kedua, tuyul, yang jenis tuyul itu kenapa dia pakai celana dalam doang gitu loh. Emaknya kemana sama bapaknya gitu kan, masuk angin aja, kenapa nggak pakai kaos gitu loh kalau nakutin orang. Kenapa kalau telanjang aja sekalian gitu loh, kan di dunia kita nggak ada yang jual bahan, nggak ada yang jual celana dalam buat anak gitu loh. Tapi tuyul tuh selalu pasti pakai celana dalam, rambutnya nggak bisa tumbuh, botak lagi. Itu semua gitu, segeng tuyul gitu dari Sabang sampai Merauke emang punya penyakit di kepalanya bagaimana sih sampai nggak bisa tumbuh rambut? Itu gue bingung. Nah, itu kan udah tuyul kita tahu, botak kecil pakai celana dalam doang. Genderuwo. Nah, sekarang genderuwo nih, gue juga kepo. Genderuwo tuh gedenya tuh dari lahir, apa dia pas ABG mulai nge-gym? Itu kenapa penggambaran so gede, serem gitu? Apa dia turunan apa gitu loh? Apa turunan King Kong zaman dahulu? Apa turunan gorila? Apa gimana gitu loh? Selalu kan kita tahu genderuwo tuh ya begitu, serem, gede badannya. Apa nge-gym gitu? Di dunia sana ada gym yang khusus buat cowok-cowok yang daftar untuk nantinya jadi genderuwo gitu kan? Kan kepo ya gue ya.
Kita lo juga pasti ngaku lo pasti juga pada pengen tahu kan. Ini gue wakili nih pertanyaan-pertanyaan lo. Itu udah. Satu lagi, kalong wewe. Tahu kan wewe gombel, kalong wewe, kalau yang di Jawa pasti tahu lah. Kalong wewe, gue pengen tahu sejarahnya. Kan dia selalu ngambil anak kecil kan, anak kecil lagi tidur atau lagi ngapain, diambil bawa ke atas pohon. Tapi gue pengen tahu sejarahnya apa? Tuh dia sampai jadi pedofil. Kenapa yang dia culik itu cuman anak kecil doang? Kagak om-om kayak gitu, apa ABG kayak? ABG lagi tawuran tuh, yang pakai samurai, pakai celurit, lagu-laguan, naik motor, angkut aja tuh kalong wewe. Pas mereka lagi mabok di pos ronda, angkut aja, kapok gue jamin. Jangan anak kecil kagak tahu apa-apa, lagi tidur ngorok, tau dipindahin. Jangan tenger lah, teriak lah, bah! Kan repot lo nya juga, mulanginnya takut digebukin sama orang kampung. Kagak mungkin ya kalau gue digebukin ya, orang kampung pada takut. Kan itu sama atu lagi nih. Udah komplit. Kalau wewe, genderuwo, sama tuyul. Ya itu salah satu kepo gue, kalau wewe kenapa jadi pedofil. Pasti ada sejarahnya. Dulu mungkin dia pernah dilecehin waktu kecil, jadi trauma, apa gimana kagak ngerti gue. Ya pertanyaan-pertanyaan gue itu gak bisa dijawab sama orang. Hal itu cuma bisa dijawab sama setan. Tapi kan kagak mungkin kita kasih kuesioner ke setan, kagak ada yang ngisi nanti. Jadi satu-satunya jalan kalau gue ngelihat orang kesurupan lagi, karena waktu itu di video gue sebelumnya kan pembantu gue, jadi gue bisa tanya. Nah sekarang giliran lo, kalau di lingkungan lo ada yang kesurupan, coba deh. Kesian sih emang orangnya kecapean kan, cuman ya cepet-cepet deh tanya yang buruan gitu. Sebelum dia diusir sama Pak Haji, kalau yang muslim, kalau yang non muslim mungkin sama pendeta atau apa. Coba tanya aja, mumpung Pak Hajinya belum datang kan pasti agak jauh tuh rumahnya, agak deket kita. Tanya aja dulu, lo gue pengen tahu lo apaan jenisnya gitu. Wah, geng kunti gitu. Gue tanya lo beli di mana tuh, long dress. Kenapa long dress sih? Kalau mau nakutin, kenapa nggak sekalian sampai pala gitu lo? Daripada lo miara rambut susah, jangan ada salon juga. Apa pakai sampo metal tuh biar panjang. Ya itu aja pertanyaan-pertanyaan gue yang bikin gue kepo, penasaran gue. Sampai gue kalau misalnya ada kesempatan bisa nanya lagi, gue tanya ini catatan gue tadi tuh ya. Oke, ini lanjutan video kemarin, karena gue nggak ada pengalaman lagi ketemu setan, jadi gue udah nyiapin bahan pertanyaan ini. Mudah-mudahan gue inget begitu ketemu ya. Oke, sekian dulu video hari ini, and besok-besok nggak ada video horor lagi kayaknya, soalnya nggak ada pengalaman horor lagi, cuma itu doang ya. Bye bye.